Itu komponen demografi. 2 sudah kita bahas ya, fertilitas, mortalitas. Nah, sekarang komponen ketiga yaitu migrasi. Gitu. Kalau kita bicara migrasi, kita ingat istilah mobilitas penduduk gitu kan. Mobilitas penduduk, mobil. Kalau mobil, kalian mungkin sudah punya mobil di rumah, bukan kalian, pasti orang tua kalian ya sudah punya mobil. Namanya mobil tuh bergerak ya, mengantar kalian bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Namanya mobil tuh gitu, gerak-gerak. Oh, jadi mobilitas penduduk berarti penduduk yang bergerak gitu loh. Penduduk yang mobile. Jadi orang tuh bergerak ya. Ya, secara natur manusia itu adalah makhluk yang bergerak gitu loh. Bukan manusia saja, terlebih manusia gitu kan. Hewan pun bergerak gitu loh. Coba kalian ikuti perkembangan berita belakangan ini yang berkaitan dengan hewan tuh ya. Nggak tahu kalau ada yang kalian tinggal di Palu, Sulawesi Tengah tuh, buaya-buaya tuh udah merangsek ke pemukiman. Karena tempat tinggal mereka udah mulai terbatas, habitat mereka terganggu, sehingga sumber makanan mereka juga terganggu. Jadi mau nggak mau mereka merangsek ke pemukiman penduduk. Demikian juga di Sumatera tuh, ya harimau-harimau tuh masuk ke pemukiman penduduk, terekam lagi dia ngambil ternak rakyat, entah kambing atau domba gitu ya, gitu. Karena habitat mereka terbatas, sumber makanan jadi susah gitu. Jadi mereka tuh bergerak, kalau diikuti katanya geraknya sampai kilometer, jauh sekali, gitu loh. Jadi ruang gerak binatang saja luas gitu loh, sampai kilometer, seperti itu. Apalagi manusia. Kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan ya, gitu. Apalagi manusia yang diberi kelebihan ya dibandingkan hewan, dibandingkan ciptaan lain gitu loh. Punya pemikiran gitu kan, punya akal gitu ya, seperti itu. Sehingga manusia tidak bisa diam, tidak bisa tinggal diam. Makanya waktu pandemi ini banyak manusia yang boring, jenuh. Dibilangin di rumah saja, tapi karena kelamaan di rumah gitu ya, akhirnya memaksakan diri hari libur keluar. Sehingga COVID-19 merajalela gitu. Nah sekarang ini lagi seru nih COVID-19 karena udah ada treatment secara nasional, yaitu untuk penduduk Jawa Bali diberlakukan pembatasan kegiatan ya gitu loh oleh Menko Ekonomi ya, Airlangga gitu loh. Itu udah treatment nasional tuh. Tadinya kan treatmentnya hanya level provinsi, level gubernur gitu kan. Karena mengamati penyebaran COVID-19 semakin tinggi gitu loh. Tadi malam saya ikuti berita sampai 8.800 yang positif. Waduh, ngeri banget. Meningkat terus gitu. Itulah manusia ya yang nggak bisa diem gitu loh. Selalu bergerak gitu loh. Gitu. Nah, nanti saya akan mengantarkan kenapa, untuk apa manusia itu bergerak gitu loh. Dan memang betul manusia betul-betul bergerak gitu loh. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita bicara mobilitas penduduk, sebenarnya ada 2 pergerakan yang dilakukan manusia, secara horizontal dan secara vertikal gitu ya. Nah, kalau migrasi itu fokus ke mobilitas penduduk secara horizontal ya, secara geografis, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Pindah yang seperti apa yang dinyatakan sebagai migrasi atau sebagai migran. Pelaku migrasi itu disebut juga migran, yaitu mereka yang melewati batas administrasi. Nah, itu ya. Batas administrasi, apa yang dimaksud dengan batas administrasi? Kita pernah singgung-singgung untuk Indonesia ya, secara nasional kita sebut negara Indonesia, punya wilayah kan, wilayah negara Republik Indonesia. Ya, ada batasnya kan, batas administrasi. Nggak boleh orang bukan warga negara Indonesia masuk ke negara Indonesia sembarangan. Gitu, melewati batas administrasi. Contohnya apa? Di Laut Natuna tuh.
banyak nelayan Vietnam diusir oleh penjaga laut Indonesia, oleh Angkatan Laut kita. Karena mereka masuk ke perairan Indonesia terus mengambil ikan di Indonesia. Mereka kita anggap pencuri karena masuk ke wilayah Indonesia. Ada batasnya, ada. Gitu loh. Nah, itu disebut dengan wilayah administrasi. Jadi secara internasional negara punya wilayah administrasi. Negara Malaysia, negara Singapura pun punya. Gitu loh. Negara-negara lain juga punya. Jadi nggak boleh sembarangan orang masuk ke wilayah Indonesia. Gitu. Nah, secara internal Indonesia dibagi habis menjadi 34 provinsi. Nah, jadi ingat dibagi habis 34 provinsi. Jadi tidak ada satu area pun, sejengkal area pun di Indonesia yang tidak masuk ke salah satu provinsi di Indonesia. Ya, ingat dibagi habis. Ada batas administrasinya, ada. Ya, demikian juga di masing-masing provinsi dibagi habis ke beberapa kabupaten kota. Ada batas administrasinya. Ya. Kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan. Nah, itu jadi kalian ngerti apa yang dimaksud dengan batas administrasi. Jadi kalau kita sudah melewati batas administrasi, nah itulah yang tadi kita tangkap sebagai migran atau pelaku migrasi. Nah, batas administrasi setingkat apa? Nah, itu nanti tergantung kalian fokusnya mana. Mau melihat mobilitas antar provinsi, mobilitas antar kabupaten kota, gitu ya. Atau mau lebih luas lagi, antar negara atau migrasi internasional. Itu yang ya tadi melewati batas negara atau batas politik. Itu ya. Nah, itu kalau secara horizontal. Nah, kalau secara vertikal seperti apa sih orang mobile secara vertikal? Nah, misalnya si Nisrina nih. Nisrina kalau saya data sekarang ini saya data dengan menggunakan kuesioner saya tanya, nama Nisrina, perempuan, tempat tanggal lahir ini. Begitu masuk ke poin pendidikan tertinggi yang ditamatkan, saya tanya, Nisrina sudah pernah sekolah? Terus ijazah yang Nisrina miliki sekarang apa? Ijazah apa? Suaranya Nisrina. SMA, Bapak. Ijazah SMA. Berarti pendidikan tertinggi yang pernah ditamatkan oleh Nisrina adalah SMA. Nah, jadi kalau diperhitungkan, Nisrina tercatat sebagai lulusan SMA. Nah, kalau sebagai lulusan SMA seperti sekarang ini, Nisrina kan punya lingkungan ya, komunitas di wilayahnya. Ada RT, ada nagari gitu ya. Kalau ada rapat RT, rapat nagari, Nisrina suka diundang nggak? Belum pernah. Belum pernah. Malah kalau udah rapat, kebetulan Nisrina ada di situ, Nisrina diusir. Pergi jauh, jangan ganggu kami yang sedang rapat di sini. Kenapa kok Nisrina disuruh pergi sama Pak RT? Karena kalau ada Nisrina di situ, makanannya cepat habis gitu, konsumsinya habis gitu. Jadi belum memberi kontribusi si Nisrina di lingkungannya. Karena baru tamat SMA, malah dianggap anak-anak gitu ya, kalau anak SMA atau baru tamat SMA. Nah, Nisrina kan studi nih di STIS, dan mudah-mudahan berjalan lancar ya, sehingga 4 tahun kemudian dia bisa lulus dan diwisuda. Gitu Nisrina ya. Gitu. Nah, begitu dia sudah selesai wisuda, bekerjalah dia di BPS. Gitu. Misalnya di BPS Sumbar ya, Provinsi Sumbar. Karena kamu kan di Sumatera Barat Nisrina ya. Iya, Pak. Aduh, saya jadi sedih lagi nih. Sedikit curhat deh, kan belum lama Kepala BPS Sumatera Barat meninggal ya. Iya, Pak. Pak Pitono tuh, aduh saya kenal banget itu. Jadi belum lama ya meninggal Pak. Jadi Kepala BPS Sumatera Barat pas liburan gitu ya, dia pulang ke Sidoarjo rumahnya, sakit, dibawa ke IGD, gak lama meninggal. Gitu. Oke, kembali kita. Nah,
setelah bekerja di kantor BPS gitu kan, akhirnya Nisrina ketemu lagi dengan Pak RT yang tadi. Oh, Nisrina sekarang udah kerja? Iya, saya kerja di BPS. Gitu. Gimana caranya? Oh, saya udah tamat, Pak. Saya waktu itu ikut pendidikan di STIS. Tamat, terus akhirnya saya bekerja karena ikatan dinas, saya mengabdi di BPS. Oh, jadi udah sarjana? Iya, Pak. Oh, kalau gitu, nanti kalau udah rapat ikut ya. Nah, udah diajak dia. Begitu tahu bahwa ada Nisrina yang sudah tamat perguruan tinggi, sudah sarjana, bekerja di BPS, udah diajak rapat. Nah, di rapat si Nisrina bisa memberikan pendapat. Gini Pak RT, kalau kita ingin memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat kita harus tahu dulu Pak RT, berapa jumlah penduduk kita, berapa laki-laki, berapa perempuan. Nanti kita hitung seks rasionya. Kemudian kita lihat juga umurnya, supaya kita tahu berapa dependensi rasionya. Gitu. Nah, dengan dasar itu kita bisa tahu kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan dari masyarakat di lingkungan kita. Demikian juga untuk pekerjaan yang ada Pak RT. Gitu loh. Oh, Pak RT-nya ngangguk-ngangguk. Wah, hebat juga nih orangnya, udah bisa memberikan masukan berdasarkan data. Gitu loh. Nah, ketika didata pada waktu itu, si Nisrina ya, sudah tamat nih, pendidikan terakhir atau ijazah yang dimiliki apa, Nisrina? Ijazah sarjana. Apa? Sarjana. Sarjana, D4. Nah, jadi kalau kita perhatikan ijazah yang dimiliki atau pendidikan tertinggi yang ditamatkan, ternyata Nisrina yang tadinya SMA kemudian menjadi sarjana. Nah, itulah yang disebut mobilitas penduduk secara vertikal. Paham? Gitu. Paham. Nah, jadi ada ternyata pergerakan penduduk secara vertikal. Itu contohnya ya. Itu salah satunya dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Nah, kalau dari status perkawinan. Nah, status perkawinan itu ada 4 ya. Gitu. Belum kawin, cerai hidup, cerai mati. Kalau saya data sekarang, di Serina, status perkawinannya apa? Belum kawin, Pak. Belum kawin. Nanti begitu udah tamat bekerja di BPS seperti tadi ya, udah nggak lama merit dia. Di Serina nggak mau lama-lama menyendiri gitu kan. Dia mau membentuk keluarga dia gitu kan. Gitu. Nggak tahu. Jadi nggak tuh si Fahmi, Nisrina kira-kira? Tapi Fahmi sama Mbak Firdatul bukan? Oh, Fahmi sama Mbak Firdatul. Oh, pantesan tadi Firdatul tuh sama diam aja tuh, gitu. Ya Firdatul tadi gimana yang soal baju tuh? Pantas kamu juga mempertimbangkan banget tuh. Karena Fahmi nggak ngasih baju baru sih. Mana Firdatul? Maaf Pak, saya off cam. Ini jaringannya lagi nggak stabil, lagi hujan. Oh, hujan. Iya, kamu nggak pernah dibeliin baju baru ya sama Fahmi? Enggak, Pak. Tuh, pantesan tadi disuruh bandingin lebih suka baju baru atau baju lama. Lihat-lihat dulu, Pak. Karena nggak dibeliin. Fahmi, tolong dong diperhatikan. Ya, Fahmi? Siap, Pak. Tuh. Siap tuh ya. Nah, kalau sudah married, gitu ya, berarti status perkawinannya apa sih, Nisrina? Kawin, Pak. Kawin. Nah, orang yang status perkawinannya sudah berganti, tadi belum kawin, kemudian menjadi kawin. Nah, di dalam kehidupan sosial, Nisrina ketika sekarang masih belum kawin, kalau ada problem atau masalah di dalam kehidupan yang masalah umum ya, di keluarga besarnya gitu, Nisrina belum diminta untuk memberikan kontribusi pikiran. Karena masih dianggap anak-anak, belum berkeluarga. Jadi di lingkungan keluarga belum diminta kontribusi pemikiran. Tapi kalau sudah married nanti, keluarga menganggap, oh Nisrina sudah berani membentuk keluarga, sudah berani mengambil tanggung jawab. Nisrina udah dewasa. Nah, sehingga ketika ada problem, ada masalah di dalam
kehidupan keluarga besar, istrinya diminta sumbangan pemikirannya. Nah itu kira-kira ya mobilitas penduduk secara sosial, ya itu mobilitas penduduk vertikal. Jadi kalian tahu sekarang mobilitas penduduk ya ada vertikal, ada horizontal. Nah, sekarang kita fokus kepada yang horizontal, gitu. Nah pada kesempatan ini saya mau share screen. Sudah kelihatan Isrina? Sudah, Pak. Apa judulnya? World Migration Map. World Migration Map. World dunia. Nah, kalau bicara dunia berarti bicara antar negara. Ya, karena bicara dunia. Kalian bisa search dan bisa explore lebih dalam lagi ya. Yang kamu lihat apa, Nis? Ada benua-benua sama guide yang bergerak nih Pak banyak. Iya, ada yang bergerak ya. Titik-titik kayaknya bergerak ya. Iya Pak. Tapi kayaknya ada garis-garis juga ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya yang bergerak tuh titik-titik. Nggak ada garis. Gitu loh. Nah, kelihatan garis kalau kita perbesar, sebenarnya bukan garis, tapi titik. Tapi karena titiknya itu banyak dan intensitasnya tinggi, jadi begitu kita lihat dari jauh seperti garis. Gitu loh. Padahal bukan garis, ya. Gitu. Nah, jadi di sini titik-titik itu merupakan simbol penduduk atau orang yang bergerak dari satu negara ke negara lain. Gitu. Ya. Ada yang pergerakannya lamban, ya slow. Ada yang agak cepat, ada yang pergerakannya cepat sekali dan banyak gitu loh. Seperti berbondong-bondong orang menuju satu tempat gitu loh. Seperti itu. Nah, ini antar negara ya. Nah, sekarang kita lihat, ambil contoh di negara tertentu. Nah, misalnya di sini. Kelihatan di sini, Kelihatan Pak. Apa nih Nisrina negaranya? Afrika. South Africa. Afrika Selatan ya? Ya. Gitu loh. Nah, kalau dilihat titik-titiknya, ada titik-titik yang masuk ke negara Afrika Selatan, ada juga titik-titik yang keluar dari Afrika Selatan. Jadi menunjukkan kalau yang masuk penduduk dari beberapa negara, dari negara di luar South Africa datang masuk ke South Africa. Demikian juga titik yang keluar berarti penduduk dari South Africa keluar menuju negara lain. Seperti itu. Nah, kalau lihat dari visual, ternyata dari visual lebih banyak mereka yang masuk dibandingkan yang keluar dari South Africa. Itu. Ya. Kita lihat nih, yang kelihatan banget nih, dari mana nih? Dari Zimbabwe. Banyak banget nih. Terus yang ini juga Lesotho, dari Lesotho juga deres ini, ke South Africa. Terus dari Namibia. Jadi kalian nanti bisa lihat ya. Terus yang cukup kenceng juga dari Swaziland. Terus dari Mozambik. Dari tempat lain ada juga itu dari Angola ya. Angola juga ada, tapi tidak sederas Zimbabwe, Namibia, Lesotho gitu ya. Seperti itu. Jadi kita bisa bedakan intensitasnya gitu. Nah, dari yang masuk ini ternyata melebihi mereka yang pergi keluar dari South Africa. Nah, kita lihat itu secara visual. Statistiknya, ternyata tertulis di situ, apa Ruth tertulis di bawah South Africa? Nah, di situ tertulis net migration, migrasi neto. Migrasi neto 714.685. Gitu.
kalau kita bicara net migration atau migration itu kita ingat balancing equation. Ketika bicara balancing equation, di situ kita tahu bahwa jumlah penduduk di waktu yang akan datang besar atau kecilnya itu tergantung dari natural increase dan net migration. Natural increase adalah selisih antara fertilitas dan mortalitas, sedangkan net migration selisih antara immigration dan out migration, gitu loh. Selisih antara migrasi masuk dengan migrasi keluar. Migrasi masuk dikurangi migrasi keluar adalah migrasi neto. Nah, hasilnya di sini migrasi netonya positif negatif, Ruth. Kalau positif artinya apa? Kalau positif berarti migrasi neto lebih besar, migrasi masuk lebih besar dari migrasi keluar. In migration lebih besar dari out migration. Nah, itu statistiknya setelah kita hitung. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa kok lebih banyak mereka yang masuk? Kenapa yang keluar dari South Africa sedikit? Terus kenapa di negara Namibia ini kok lebih cenderung ke South Africa? Padahal ada negara lain, ada Botswana, ada Zimbabwe, ada yang lain. Tapi kok lebih cenderung ke South Africa? Demikian juga Zimbabwe. Gitu. Mengapa orang-orang di Zimbabwe itu lebih memilih South Africa? Lesotho juga lebih memilih South Africa. Padahal ada negara lain selain South Africa. Nah, itulah yang harus kita jawab, mengapa, kenapa, bagaimana, gitu loh. Ya, itu tantangan kita sebagai seorang statistisi ya. Setelah mendapatkan angkanya, kita harus bisa menjelaskannya. Nah, nanti tolong diaplikasikan di provinsinya masing-masing ya. Gitu. Lihat provinsinya lebih migrasi netonya seperti positif atau negatif. Gitu. Terus dari mana saja tuh mereka yang datang, atau kemana saja mereka yang keluar. Terus kenapa kok mereka keluar ke tempat tertentu? Kenapa juga mereka yang masuk dari tempat-tempat tertentu itu kok cenderungnya ke situ gitu. Seperti itu. Nah ini realita ya, realita bahwa ternyata ada penduduk masuk, ada penduduk keluar. Ini contoh di Afrika. Sekarang kita ke Indonesia. Nah, ke Indonesia nih. Kelihatan Ruth, Nisrina? Kelihatan, Pak. Nah, ini Indonesia nih. Diwakili di satu titik di sini. Ada yang keluar dari Indonesia, ada juga yang masuk dari Indonesia. Tapi kalau kita lihat statistiknya, migrasi netonya gimana, Maria? Banyak yang keluar, Pak. Angka statistiknya gimana? Angka statistiknya? Negatif. Migrasi netonya negatif. Kalau negatif artinya? Banyak yang keluar daripada yang masuk, Pak. In migration lebih kecil dari out migration. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kok lebih banyak yang keluar dari Indonesia daripada yang masuk ke Indonesia? Gitu. Nah ini kita bisa lihat nih, kalau keluar kemana sih? Ini cukup deras ini. Ke Singapura. Dari sini kemana lagi? Ke Malaysia. Oh, ini kemana nih yang deras ini? Tuh ya. Oh itu kemana tuh? Coba kita ikuti. Oh ini. Wih, ke Arab rupanya, ke Saudi Arabia. Gitu. Saudi Arabia ini. Gitu. Nah sekarang dari data yang ada, dari info yang kita peroleh ini, kita lanjutkan analisisnya. Siapa yang pergi dari Indonesia ini berbondong-bondong ke Malaysia, ke Singapura, ke Arabia? Terus mengapa mereka harus pergi ke sana? Untuk apa? Dalam rangka apa? Gitu. Ada yang mau coba menjelaskan?
saya Pak coba yang ke Ya. Saudi Arabia. Sepengetahuan saya aja. Kalau misalkan orang Indonesia tuh pergi ke Saudi Arabia biasanya ada kegiatan yang dinamakan dengan haji gitu Pak. Dan mereka berbondong-bondong ini. Cuman sekali waktu doang, cuma sebentar. Itu bukan cuma Indonesia. Kalau dalam konteks itu. Ada lagi yang lain mau menambahkan? Saya Pak. Ya. Mau coba jawab. Kalau menurut saya untuk negara Arab, Malaysia dan biasanya untuk orang-orang Indonesia ke sana untuk bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia atau TKI gitu. Iya. Itu. Jadi Indonesia dikenal sebagai kantong TKI atau TKW. Coba dicek di provinsinya masing-masing. Salah satunya NTB, itu kantong TKI, TKW itu. Nah, kenapa sih mereka bekerja di luar negeri, nggak bekerja di Indonesia? Nah, itu kalian harus ulas tuh, ya. Bisa saja karena lapangan pekerjaan Indonesia ternyata tidak bisa menampung mereka, terutama dengan skill mereka. Secara umum, kalau orang Indonesia yang pergi ke luar negeri, itu skillnya rendah. Mereka bekerja kasar. Sebaliknya kalau orang luar negeri datang ke Indonesia, jadi expert, jadi ahli. Secara umum seperti itu. Ya, secara umum. Terus kita juga jangan lupa kurs mata uang, nilai mata uang. Indonesia nilai mata uangnya rendah. Gitu. Rupiah kita rendah dibandingkan negara lain. Jadi, kalau kita mau yang lebih kelihatan, orang-orang Amerika itu, atau orang Eropa, di negaranya tuh cuma seorang driver atau pekerja pabrik. Tapi dia bisa jadi turis ke Indonesia. Gitu loh. Karena mereka punya uang dolar. Di negaranya mereka orang biasa, tapi begitu ke Indonesia jadi orang kaya. Karena nilai tukar mata uangnya beda banget ya. $1 15.000. Di sana $1 nggak bisa beli apa-apa, di sini 15.000 bisa. Gitu lah. Seperti itu kondisinya. Jadi ini maaf ngomong. Kalau kalian nanti tugas belajar, carilah kayak Nisrina, cari tugas belajar ke Eropa atau ke Amerika ya. Nah, selama tugas belajar di sana 2 tahun, 3 tahun, harus rajin puasa ya. Kenapa? Uang sakunya ditabung. Uang sakunya ditabung. Begitu 2 tahun, 3 tahun selesai, tabungan udah banyak dalam bentuk dolar kan. Pulang ke Indonesia. Begitu pulang ke Indonesia, tukar dengan rupiah. Kamu bisa beli rumah, bisa beli mobil. Itu karena nilai tukar mata uangnya seperti itu gitu loh. Gitu ya. Apalagi untuk yang mata uang Perancis. Aduh. Itulah realita ya. Kita nggak boleh cuma prihatin, tapi kita harus berpikir kenapa ya kok sampai seperti itu ya. Gitu loh. Dan kita harus bisa lihat itu. Nah kayak gitu. Nah pekerja ini juga begitu. Dia bela-belain ini bekerja di luar negeri ini. Karena begitu di sana, oke, saya bekerja, saya nggak mikirin macam-macam deh. Bekerja aja udah, uangnya, gajinya ditabung. Begitu pulang ke Indonesia baru dirupiahkan. Bener deh, rumahnya bagus. Fasilitasnya memadai. Kan gitu. Kenapa akhirnya mereka mau kerja di Malaysia, di Singapura, di Arab gitu kan. Seperti itu.
Itu ya. Tolong nanti ini didiskusikan, cari apa artikel-artikel yang berkaitan dengan itu supaya kalian nanti bisa lebih tahu, lebih memahami lagi mengenai apa fenomena TKI atau TKW ini. Nah ini ya. Gitu. Terus yang berikutnya nih, di Australia nih. Orang pada masuk gitu. Ada yang keluar dari Australia, ada sedikit, tapi lebih banyak mereka yang masuk. Australia negara maju. Jadi banyak orang juga yang datang ke Australia. Istilahnya ada gula, ada semut gitu ya. Nggak mungkin orang ke satu tempat terus untuk menderita. Nggak mungkin kan. Pergi ke satu tempat untuk menderita. Nggak ada. Coba aja kalau namanya wisata. Ke satu tempat yang memberi kenikmatan, kenyamanan buat kita. Kan gitu. Bukan kita pergi ke satu tempat, tour, travel, terus di sana kita menderita. Nggak begitu. Itu antara lain kenapa kok mereka mau datang ke satu tempat. Gitu loh. Seperti itu. Ya. Nah, ini fakta di dalam kehidupan mengenai pergerakan orang. Nah, sekarang berikutnya nih. Kita udah lihat nih fakta secara internasional nih. Ya, iya orang bergerak ya. Dan ini dibuat oleh demografer nih yang ngerti apa mobilitas penduduk gitu loh. Ini bukan bikin asal-asalan untuk menentukan pergerakannya lamban, lebih cepat atau pergerakannya cepat sekali, itu mereka sudah memperhitungkan sebelumnya. Gitu ya. Ini. Nah, ini fakta. Nah, sekarang supaya kalian lebih konkret lagi gitu loh ya. Kalau kita tinggal di rumah seperti sekarang ini, kayaknya pergerakan orang itu nggak begitu nyata gitu loh. Ya. Dan untuk bisa lebih menghayati, coba sempatkan diri keluar, tapi dengan tetap menjaga prokes ya, protokol kesehatan. Pergi ke terminal, ya, pergi ke stasiun, pergilah ke pelabuhan, atau pergi ke bandara, ya. Nah, di sanalah baru kalian bisa menyaksikan. Oh iya ya, kayak di Bandara Soekarno-Hatta tuh, orang datang, orang pergi nggak habis-habisnya. Sebentar ada pesawat mendarat, orang datang, turun datang. Bentar lagi ada mobil bis, entah mobil pribadi mengantar, terus orang itu pergi, meninggalkan Jakarta. Gitu aja, pergi datang, selalu bandara itu dipenuhi, disesaki orang-orang. Ada yang pergi, ada yang datang, ada yang pergi. Baru kita sadar, oh iya betul ya mereka. Kalau ke stasiun kereta di Jakarta, di Gambir, begitu juga. Di terminal, Pulau Gadung, Kampung Rambutan, di Pelabuhan Tanjung Priok juga begitu. Orang datang, orang pergi, terus saja silih berganti. Gitu. Betul ya, orang bergerak ya. Orang mobile. Nah, itu. Nah, seperti secara substansi ketika kita baca fatalitas mortalitas, kalau penambahan atau pengurangan itu dalam skala kecil, no problem. Tapi begitu berbondong-bondong, barulah kita setengah mati. Kayak pandemi ini, ketika kematian itu hanya 1, 2, ya udah biasa aja. Tapi begitu yang mati banyak, sampai sekarang tuh pemakaman di Pondok Rangun habis itu tempatnya, baru kita panik. Waduh, gila. Sampai sekarang juga nih yang pandemi, kenapa kok begitu genting? Karena di rumah sakit udah penuh. Gitu loh. Ruang IGD nggak ada yang kosong tuh. Terus ruang-ruang penginapannya juga udah di atas 80%. Gila, berarti penuh kan? Wah, kalau nambah lagi ditaruh di mana gitu loh. IGD aja udah nggak muat, udah nggak ada. Gitu. Ngeri kan jadi kalau seperti itu. Gitu loh. Nah, migrasi juga gitu. Kalau mau yang bergeraknya itu sedikit, oke lah. Tapi begitu kalau yang bergerak banyak, wah setengah mati. Contohnya apa? Di Timur Tengah tuh sampai sekarang masih tuh perang terus ya. Akhirnya mau nggak mau penduduk sipil ngungsi. Mereka milih ngungsi ke Eropa. Dengan
alat transportasi sekenanya, yaitu perahu karet. Di situ ada orang tua, gitu kan, ada bayi, gitu kan, dan jumlahnya banyak, desek-desekan. Secara manusiawi kita melihat seperti itu prihatin, akhirnya ditolong. Tapi begitu ditolong, yang lainnya datang lagi, akhirnya jumlahnya banyak, kewalahan juga. Karena begitu menampung manusia kan kita harus memperlakukan manusia secara manusiawi, nggak bisa menampung manusia terus dibiarkan, gitu kan? Akhirnya kewalahan orang-orang Eropa itu menangani para pengungsi, gitu. Prihatin kehidupan pengungsi itu, apalagi waktu itu di tempat pengungsian terjadi kebakaran. Waduh, sedih banget. Udah mengungsi, kebakaran, wah gimana tuh kehidupan mereka? Gitu. Nah itu kalau bicara manusia ya, gitu. Nah itu, jadi akhirnya kalian menyadari ya, iya kenapa migrasi itu harus dihitung, gitu loh ya, harus diukur. Terlebih Jakarta nih, ya migrasi masuknya tinggi banget gitu ya, sehingga bisa overpopulation. Oke, berikutnya saya akan share PowerPoint. Kelihatan nggak, Nisrina? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi untuk migrasi yang dicatat adalah batas administrasi kabupaten kota. Kita belum sanggup untuk sampai level di bawahnya, yaitu misalnya desa atau kelurahan. Gitu ya. Jadi kabupaten kota, kalau kabupaten kota kita sudah bisa, berarti yang untuk provinsi juga, yang provinsi no problem, ya. Gitu. Jadi itu. Nah ini karakteristik pelaku migrasi. Nah dari data yang ada, ini berdasarkan data ya, bukan kita menerka, berdasarkan data, kayaknya juga sesuai dengan teori migrasinya Ravenstein gitu ya. Ternyata mereka yang melakukan migrasi itu dari tempat yang nggak jauh dari tempat tinggalnya, dari tempat tinggal asalnya gitu loh. Kayak di sini, ternyata mereka yang ada di Sumatera Utara begitu didata, oh mereka berasal dari Riau, Aceh gitu kan, yang nggak jauh dari tempatnya sekarang. Demikian juga yang Sumatera Barat, dari Riau gitu kan, Sumatera Utara. Demikian juga yang sekarang berada di Riau dari Sumatera Utara, Sumatera Barat. Dari tempat yang jauh juga ada, tapi proporsinya lebih kecil. Yang mendominasi adalah mereka yang tempat tinggalnya tidak jauh. Oh, jadi kalau merantau ternyata cari tempat yang nggak jauh. Ya logika kalau ada apa-apa cepat pulang gitu loh. Karena kan nggak bisa lepas kita dari kampung halaman, gitu ya. Seperti itu. Manusia tuh yang dikenal dengan pola itu tuh di Indonesia tuh, dikenal dunia tuh. Yang namanya pulang kampung itu hanya ada di Indonesia tuh. Gitu. Kalau pas Idul Fitri, wah itu berbondong-bondong deh orang pulang kampung gitu kan. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa melupakan kampung halaman. Gitu. Jadi suatu waktu pasti kita rindu untuk pulang, gitu, ya pulang kampung. Kemudian kalau dibandingkan menurut laki dan perempuan, laki-laki lebih mobile dibandingkan perempuan. Ya seperti kita bahas ya, yang namanya petualang tuh laki-laki, perempuan tuh sifatnya lokal. Tapi kayaknya perlu dianalisa lagi lebih jauh nih, gitu. Bisa jadi perempuan bukannya perempuan pengen mobile, tapi karena mereka suami istri, akhirnya perempuan ikut suami, kan gitu. Bisa jadi seperti itu. Atau juga mungkin, enggak, perempuan kok memang sudah mulai mobile gitu. Kenapa? Ya mungkin ini kondisi yang terkini gitu loh. Kalau dulu, beda banget tuh antara perempuan dan laki-laki yang mobile. Karena sarana yang terbatas. Gitu. Tapi kalau sekarang kan, wah, sarana transportasi sangat memadai gitu loh. Terus pun kalau ada apa-apa, biasanya kan yang suka rindu perempuan tuh pengen pulang gitu kan, ketemu mama, ketemu papa gitu kan ya. Dengan sarana transportasi bisa cepat sampai, nggak ada masalah kan gitu. Banyak lagi yang lain bisa yang dianalisis dari sini ya, dengan dasar ini. Kemudian dari usia, ternyata usia-usia yang muda lebih
mobile dibandingkan usia lanjut. Usia tua kan usia muda kan lebih bertenaga ya, lebih banyak energinya, lebih fleksibel gitu loh dibanding mereka yang tua gitu. Kalau yang usia-usia 30 39 mungkin nanti seperti kalian tuh, ketika kalian tamat bekerja, kalian berkarir. Nah, kalau kalian berkarir tuh kalian mobilitasnya tinggi. Antara lain promosi dalam karir itu biasanya pindah tempat, pindah provinsi. Biasanya seperti itu. Nah, kalau yang lebih muda biasanya untuk yang sekolah gitu ya, yang studi lanjut. Kalian juga sebenarnya sekarang udah jadi migran kan, tapi karena pandemi COVID aja, kalian masih ditempatkan gitu ya. Karena alasan studi lanjut, kalian akhirnya merantau, meninggalkan tempat asal, menuju Jakarta, gitu kan? Gitu. Terus dari status perkawinan, ternyata yang kawin lebih rendah dibandingkan yang belum kawin, lebih tinggi yang belum kawin. Yang belum kawin itu lebih leluasa karena belum ada ikatan, gitu loh. Ya, baik yang dengan alasan bekerja maupun sekolah gitu ya. Kalau yang kawin juga cukup tinggi, kok tinggi? Tadi ikut suami atau ikut istri, kan gitu ya. Jadi karena pekerjaan dimutasi, akhirnya keluarga dibawa, kan gitu, seperti itu. Terus pendidikan, ternyata sekarang udah memperhitungkan nih, harus ada bekal baru berani keluar, kan gitu. Ternyata yang nggak punya bekal juga berani keluar, ada juga, tapi sedikit. Ini yang spekulasi tinggi. Gitu. Sebaiknya seperti kalian gitu, punya bekal tinggi, baru keluar gitu kan, sehingga mampu bersaing. Kalau mampu bersaing, kita bisa mempertahankan eksistensi kita, bisa survive, gitu loh. Seperti itu ya. Nah, kalau yang nggak punya bekal pergi, ya mungkin juga karena udah tradisi. Ya, ada beberapa suku atau kaum tertentu tuh yang memang tradisinya merantau, gitu loh. Kalau nggak merantau kayaknya kurang bergengsi gitu loh. Akhirnya dia paksakan diri untuk merantau gitu loh. Nah, nanti tolong dicek ya di provinsinya masing-masing yang merupakan lokus penelitian kelompoknya ya. Seperti apa sih karakteristik migran di sana gitu ya. Ini contohnya ya. Silakan nanti dikembangkan gitu ya. Nah, sumber-sumber datanya dari mana? Dari registrasi penduduk, dari sensus, dan dari survei. Ya, bisa Supas, Sakernas, maupun Susnas. Nah, angka-angka tadi dapat dari mana? Nah, ini saya coba dijelaskan ini. Ini kayaknya Pak Joni ngerti banget nih, karena dia udah nggak asing bagi Pak Joni mengenai kuesioner ini. Ya. Jadi di kuesioner itu ada blok awal, blok 1. Jadi kuesioner itu ada beberapa blok ya. Nah, blok 1 mengenai tempat tinggal, ya, pengenalan tempat. Ada provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya. Nah, ini semua dalam bentuk angka, numerik, ya. Nah, misalnya provinsi Aceh, nah itu ada numeriknya, ada kodenya, gitu loh. Pak Joni, kalau di Pak Joni provinsi Papua ya, itu kodenya berapa? 964, Pak. 94? Iya, Pak. Nah, itu ada kodenya gitu ya. Jadi di sini yang diisi adalah numeriknya. Karena waktu mengolah di komputer nanti, yang bisa diolah komputer adalah numerik. Jadi harus dirubah informasi provinsi ke numerik. Sudah dibuat tuh, sudah disiapkan tuh kodenya ya. Kita tinggal lihat aja. Kabupaten juga gitu, kota juga gitu, ya. Ini. Jadi misalnya Nisrina di Provinsi Sumatera Barat, kodenya berapa di sini, tulis kabupaten kota, tulis di sini kodenya gitu. Ini tempat tinggal sekarang ya. Kemudian berikutnya untuk migrasi sumber hidup. Tanya tempat lahirnya. Nisrina
tinggal di Provinsi Sumatera Barat ya, di Srina sekarang ya? Iya, Pak. Kabupatennya apa? Kota Padang. Kota Padang, oke. Nah, kemudian ditanya, Nisrina lahir di mana? Di Jakarta, Pak. Di Jakarta lahirnya? Iya, Pak. Oh, terus Provinsi Jakarta ya? Terus kotanya? Kota Jakarta Timur. Oh, Kota Jakarta Timur. Oke, udah dapat infonya. Terus 5 tahun yang lalu, Nisrina ada di mana? Tinggal di mana? Di Provinsi Sumatera Barat. Barat, di kota? Padang juga, Pak. Padang. Nah, ini untuk migrasi recent 5 tahun yang lalu. Nah, dari informasi tadi dibandingkan, ya, dibandingkan. Apakah provinsi tempat lahirnya si Nisrina itu berbeda dengan provinsi tempat tinggal sekarang? Nah, itu dibandingkan. Pakai apa? Pakai sintaks atau pakai pakai komen gitu ya. Nanti pakai software SPSS atau yang software lain bisa tuh ya. Misalnya if gitu ya kan. If Prof tempat tinggal sama dengan Prof tempat lahir, then migrasi seumur hidup sama dengan 0 karena sama kan. Selainnya MSA migrasi seumur hidup 1 gitu. Dan itu nanti diberlakukan buat semua responden. Sehingga kita bisa menghitung berapa migrasi seumur hidupnya. Terus apakah dia termasuk migrasi seumur hidup atau bukan. Mau level provinsi bisa, mau level kabupaten juga bisa. Yang tadi yang batas administrasinya ya. Seperti itu. Demikian juga untuk yang migrasi recent. Diperiksa tuh, if Prof tempat tinggal sama dengan Prof 5 tahun yang lalu, then migrasi recent sama dengan 0 atau 1. Atau selain itu 1 gitu. Sehingga kita bisa tahu berapa migrasi recentnya. Nah, itu jadi kalian sudah tahu dari mana kita mendapatkan informasi mengenai pelaku migrasi. Dalam hal ini yang dicontohkan migrasi seumur hidup dan migrasi recent. Gitu. Ya. Oke, ini nanti kalian diskusikan ya di dalam pengumpulan data, banyak sekali masalah yang dihadapi. Nah, dari beberapa yang data yang dikumpulkan tadi bisa dihitung beberapa indikator migrasi, yaitu in-migration, out-migration, net migration, gross migration, international migration, partial migration, migration stream, lifetime migration, total migration, return migration, dan recent migration. Ini beberapa indikator migrasi. Formulanya ada di sini. Nah ini, untuk menghitung migrasi seumur hidup. Gitu ya. Untuk menghitung migrasi masuk atau in-migration. Gitu. Ada semua di sini. Nanti kalian diskusikan bersama teman-teman sekelompoknya. Nah, tolong ini nanti dicari datanya di provinsi yang merupakan lokus penelitian kelompoknya masing-masing. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Silakan dilanjutkan bersama teman-teman sekelompoknya. Ya, saya ingatkan 2 poin yang biasanya harus kalian lakukan dalam setiap sesi virtual. Poin pertama adalah membahas materi kali ini, kemudian kalian buat rangkumannya secara individu, upload yang menunjukkan kalian hadir. Ya. Kemudian yang poin kedua, pelajari sesi kali ini, kemudian bagaimana kalian bisa menerapkan di provinsi yang merupakan lokus penelitian kelompoknya masing-masing. Itu ya. Silakan kalian ke
roomnya masing-masing.